guys, jangan lupa subscribe dan komen ya. Hi guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the world. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang, ada baiknya kita harus menjaga kesehatan ya guys. Karena kenapa? Untuk terhindar dari paparan COVID-19. Jadi selalu sediakan hand sanitizer dan masker dimanapun Anda berada. Nah, kenapa saya tidak pakai masker hari ini? Karena untuk keperluan syutingnya saja ya guys. Namun dimanapun, everywhere and every time, saya selalu menggunakan hal tersebut. Nah, jadi dalam konten kali ini ceritanya saya ingin podcast karena di dalam komentar dan DM serta WA itu banyak sekali masuk, mulai dari sahabat, teman, keluarga, dan para subscriber yang nanya bagaimana sih Kak bisa masuk dan bekerja di rumah sakit, minta tolong dong tips and triknya seperti itu. Nah, jadi saya menjawabnya lewat podcast ini dan saya tidak sendirian karena saya podcastnya teman seangkatan saya yang mana dulunya tesnya bareng dan sebagainya. Namun pada saat sudah diterima dan tanda tangan kontrak, kami ditempatkan divisi yang berbeda. Maka dari kita kenalkan dulu ya. Halo Mbak Asmi, silakan. Halo. Iya, ini adalah siapa namanya Mbak? Nama Bisa dikenalkan dulu pada teman-teman Rian Prana Channel ini. Ya, nama saya Asmi. Saya sekarang bekerja di bagian administrasi rawat jalan. Oh iya, baik, rawat jalan. Nah, jadi Mbak Asmi ini adalah teman seangkatan saya yang dulunya ya kita sama-sama tes bareng, interview bareng. Namun pada saat pembagian divisinya, saya di bagian administrasi dan beliau adalah bagian kasir rawat inap dan rawat jalan. Nah, jadi guys, bagi kalian yang penasaran, karena Mbak Asmi ini ingin berbagi tentang tips and tricksnya masuk di rumah sakit sebagai karyawan, seperti mulai dari interview, tes, dan sebagainya. Oke, kita kulik ya bagaimana keseruannya. Oke, Mbak Asmi. Bisa diceritakan nggak Mbak Asmi yang pertama dulu pengalamannya bagaimana sih tertarik melamar di rumah sakit seperti itu? Apa ya yang bikin tertarik untuk melamar pekerja di rumah sakit itu? Yang pertama yang mungkin berpikirannya rumah sakit kan bersih, kan? Bersih ya. Terus juga kan ya fleksibel lah dari jam kerjanya juga kan. Terus juga kan kemarin sempat di-share juga kan sama teman juga, mungkin bakal sebagian lah gitu kan sama teman. Makanya kan coba iseng-iseng aja apply. Aku apply-nya juga kan lewat email ya. Aku lewat email ya. Jadi di email itu aku kirim, cuma ya masih 50-50 lah. Oh, 50-50. Oke. Masa diterima apa enggaknya gitu kan. Oke, betul. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih background Mbak Asmi ini apa sih sehingga bisa tertarik untuk melamar di rumah sakit seperti itu? Background pendidikan ya, aku background pendidikan, pengalaman kerja itu bagaimana sih? Ya, kalau dari background pendidikan aku kan aku lulusan administrasi bisnis kan. Oh, mantap. Lulusan D3 juga. Oh iya. Pengalaman juga kan di bagian office. Jadi aku tertarik pas lihat ada info loker. Jadi aku coba apply aja via email. Ya, semoga beruntung aja sih mikirnya gitu kan. Karena kan tahu sendiri kan kalau di rumah sakit kan memang agak susah. Iya. Masuk ke rumah sakit. Jadi kan aku ya bismillah aja gitu kan, ya keterima syukur nggak ya udah. Penting apa rezeki sama nasib-nasiban ya. Oke, menarik sekali Mbak bilang bahwasannya banyak sekali pengalaman serta agak sedikit juga masuk menjadi salah satu karyawan di rumah sakit khususnya di Kota Bekasi ya, seperti itu. Nah, ini menarik sekali guys, apalagi banyak sekali yang saya bilang tadi di awal bahwasanya mulai dari teman, keluarga, dan serta para subscriber saya itu nanya, nge-DM gimana sih Kak tips and triknya, karena saya pengen juga sih kerja di rumah sakit. Nah, tolong diceritakan Mbak Asmi bagaimana pengalamannya mulai dari awalnya sehingga sekarang sudah menjadi salah satu karyawan dan di bagian kasir administrasi seperti itu. Ya, kalau untuk tips and trik aku sih ya, pertama kan setelah tahu ada informasi lowongan kerja itu kan kita memfilter isi lamaran kita, kayak dokumen apa sih yang patut untuk kita kirim ke rumah sakit agar menjadi
nilai plus. Oke, itu guys berarti ya. Nilai plus untuk diri kita. Oh, pantas nih orang ini untuk diterima di rumah sakit gitu kan. Iya. Istilahnya menarik HRD lah ya. Iya, yang untuk, bisa menarik HRD, biar kamu bisa dilirik lah. Iya. Ya, terus kan kedua juga kan dari segi lamaran juga kan mungkin ya dibikin semenarik mungkin lah gitu kan ya. Jadi bukan hanya menarik pacar aja ya yang harus menarik, tapi kepada HRD lamaran juga harus diperhatikan ya, itu. betul. Dan kedua juga kan kalau emang dapat panggilan dari rumah sakit tersebut kan usahakan apa sih good looking ya, betul. Usahakan dari segi pakaian, sepatu, pokoknya penampilan itu. Ya betul sekali guys, karena Mbak Asmi ini termasuk orang yang perfeksionis. Kalau saya melihat dalam kesehariannya ya rapi seperti itu. Jadi memang agak sedikit berbeda lah seperti itu. Jadi perfeksionis dalam good looking berlama kayak gitu ya guys ya. Mulai dari interview hingga langsung menjadi karyawan itu sendiri ya. Oke Mbak, lanjut. Iya, kalau bisa sih kalau udah keterima pun pertahankan sih ya. Iya betul. Itu sih jadi nilai plus kalian juga. Ya kedua kan kalau untuk psikotes, wawancara kayaknya sih standar sih ya. Maksudnya ya. Banyak lah yang diterapkan di perusahaan lain juga. Gitu. Memang gimana kitanya aja untuk pintar-pintar menjawab, pintar-pintar ya. Nah, ini informasi juga nih kepada subscriber saya, teman-teman Rian Prana Channel ini. Kalau kita dulu itu ada berapa sih Mbak tahapan tesnya seperti itu? Ya kalau aku ingat-ingat ya dari tahap apply via email, satu kan apply lamaran via email, kedua panggilan via telepon, kayak apa sih, tes berkas kan, tes berkas ya, pemberkasan ya, administrasi lah ya, administrasi, kedua kan tes tertulis, psikotes, terus komputer interview kalau nggak salah gitu ya. Komputer, terus interview, baru terakhir MCU akademik juga itu ada tuh. Iya. Ya, di MCU, dan MCU itu adalah yang menentukan apakah kita, walaupun sebenarnya pada saat kita dulu ya tanda tangan kontrak dulu baru MCU ya kan. Iya. Jadi walaupun kita sudah tanda tangan kontrak guys, tapi kalau hasil MCU-nya ada yang bermasalah maka itu bisa di cancel walaupun kita sudah tanda tangan kontrak. Itu sistemnya kalau di rumah sakit seperti itu. Iya. Oh jadi gitu ya Mbak ya. Nah jadi kalau tipsnya lagi nih kepada teman-teman saya ini, teman-teman Rian Prana Channel, kalau tips menjawab dari tahapan itu mulai seperti ada kan yang namanya psikotes dan akademik itu gimana sih Mbak? Tips menjawabnya? Iya, tips menjawabnya bagi teman yang sekarang sedang melirik di rumah sakit untuk nge-apply gitu. Tips menjawabnya hitung kancing aja. Jadi terus gimana ini selama disiplin ilmunya gimana kalau hanya sekitar 1, 2, 3 gitu? Ya kalau untuk pengetahuan dasar sih coba aja search via internet. Oh gitu ya. Banyak lah yang di-share di internet juga kan, jadi kita belajar dulu lah sebelum kita besoknya. Gua langsung jadi ini malah jadi nostalgia ke zaman SD itu. Jadi kalau ada jawaban yang nggak bisa jadi hitung kancing ya. Jadi itu kan seperti jangan ditiru ya guys. Pilihan terakhir, ingat, pilihan terakhir yang pasti harus banyak-banyak belajar dan membaca seperti itu ya. Nah, oke, itu tadi pengalaman saat Mbak interview ataupun tes pada saat masuk ke sini. Nah, sekarang sudah ditempatkan, sudah diterima seperti itu. Pengalamannya di kasir ini bagaimana sih? Apa aja yang ditemukan selama ini? Karena Mbak Asmi ini sering juga curhat, aduh gimana sih pasien ini bla 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 seperti itu. Nah, jadi tolong diceritakan Mbak, gimana sih suka dan dukanya seperti itu? Untuk suka dukanya ya. Karena banyak sekali guys. Jadi jangan mengira ya jadi salah satu karyawan di rumah sakit itu menyenangkan dan sebagainya. Jadi ada hari-harinya yang kita memang sedikit bikin bete ya sepertinya, karena ada aja sih tingkah laku dari pasien ataupun keluarga pasien seperti itu. Nah sekarang kita lihat dari perspektif Mbak Asmi bagaimana pengalamannya. Ya suka duka sih, maksudnya kalau misalkan emang lagi susah menghadapi pasien yang agak kurang bisa dimengerti, setidaknya kan kita punya tim solid yang bisa kita andalkan, yang bisa kita kerjasama lah sama tim. Jadi
sesusah-susah apapun kita menghadapi Betul. pasien, jadi kan kita bisa koordinasi sama tim-tim kita gitu kan. Ya. Kalau sukanya sih, maksudnya enaknya sih di situ di tim, di tim ya, kerja timnya itu, kerja teamworknya ya. teamworknya tuh enak. Karena kita nih informasi lagi guys, di bagian pelayanan itu pasti you know lah ya bagaimana bagian pelayanan ya, mulai dari di komplain, di ada juga yang mengapresiasi kerja kita dan sebagainya. Jadi itu salah satu yang ini. Tapi kalau menurut Mbak Asmi nih, pengalaman yang tidak dilupakan selama menjadi bagian kasir, mungkin ada yang komplain sampai bentak-bentak, ataupun ada yang ngasih bunga atau makan siang gitu. Itu nggak ada tuh kayak gitu. Iya. Ya kalau misalkan buat aku sendiri ya, yang bikin berkesan ya, ya paling yang bikin berkesan apa ya? Ya cuma sempat tuh, bukan aku sih, maksudnya sempat ada tim aku yang lain gitu kan, sempat ditegur lah gitu kan, ya cuma di aku sendiri aku jadi ngerasa deg-degan. Itu komplain dalam tanda komplain ini ya. Cuma kan emang bukan aku yang hadapi, cuma kan aku dengar ceritanya juga kan agak serem ya. Iya, agak serem juga, makanya kan buat aku tuh aduh gimana, tapi sih syukur alhamdulillahnya sih aku belum. Karena guys, kita ini bagian pelayanan ini sudah dilatih bagaimana profesionalisme, bagaimana menghadapi pasien-pasien yang komplain seperti itu. Bukan begitu kan Mbak Asmi? Nah, jadi istilahnya itu kita sudah kebal lah bagaimana dicaci dan sebagainya ya, seperti itu. Nah oke, terakhir Mbak Asmi, harapannya nih kepada teman-teman Rian Prana Channel ataupun teman-teman di luar sana yang sedang apply nih, bagaimana sih saran-saran Mbak Asmi? Bisa nggak di-share kepada teman-teman? Maksudnya saran kalau misalkan udah melamar keterima atau gimana? Ya mulai yang teman-teman yang masih job seeker ataupun yang memang sedang mempersiapkan tes untuk masuk karyawan RS yang gitu. penting sih optimis aja dulu kan. Optimis aja dulu. Usaha, ikhtiar aja dulu. Masalah hasil kan maksudnya Allah yang nentukan kan. Yang penting kan kita udah usaha semaksimal mungkin, jangan sampai usahanya setengah tapi pengen hasil yang wah gitu kan nggak mungkin ya. Itu aja sih dari pesan aku. Dan kalaupun udah keterima kerja pun harus sungguh-sungguh, jangan yang udah keterima di sini, udah dapet kerja di sini, jadi kerjanya tuh semaunya kan, gitu datang telat. Karena dia zaman sekarang ya susah banget nyari kerja ya, jadi jangan disia-siakan. Oke, itu tadi memang saya sudah bilang yang terakhir, tapi ini last but not least gitu, pengalamannya saat kerja di rumah sakit pada saat pandemi seperti sekarang ini. Karena kan apalagi yang walaupun tidak pandemi seperti itu, namanya juga rumah sakit dalam artian ya tempatnya orang sakit ya, you know lah ya, kalau orang sakit itu bagaimana sih membawa virus atau enggak. Nah apalagi ditambah pandemik, ada pengalaman tertentu atau kekhawatiran tertentu enggak sih? Pengalaman ya pernah sih ada, sempat kan hadapi pasien COVID juga kan, maksudnya COVID, ya. Yang sempat meninggal di rumah sakit juga. Pas secara otomatis kan aku berhubungan sama keluarganya kan. Ya namanya kita bagian pelayanan, bagian depan ya. Secara harusnya juga kan aku berhubungan sama keluarga yang mungkin juga kan sudah terpapar kan. Ya namanya juga keluarga ya, yang di saat itu nunggu pasien ya. Mulai deg-degan dong kan aku ya. Mulai khawatir kan, jadi aku dari situ juga mulai menerapkan pola hidup sehat, maksudnya dari segi makanan juga kan harus dijaga. Pokoknya jaga diri lah. Jaga diri ya. Apalagi ya kita kalau seingat aku pas di awal-awal dulu kita selalu disediain vitamin, terus masker, hand sanitizer yang banyak seperti ya. Apalagi itu kan istilahnya alat perang kita ya Mbak ya gitu. Nah jadi memang itu ya Mbak Asmi ya. Jadi agak sedikit worry ya. Apalagi kita. Nah for your information, Mbak Asmi ini udah gadis apa nikah sih? Sudah menikah sih? Tebak aja sendiri ya. Nah, jadi informasinya dia ini sudah menikah guys, dan punya anak satu nih. Jadi khawatirnya pada saat pulang ke rumah ya Mbak ya, walaupun
kita nggak tahu membawa penyakit apa enggak Ya. untuk anak ataupun suami kita ya, seperti itu ya. Ya pokoknya kalau pulang kerja langsung mandi, langsung ganti baju, baru dah dekat sama keluarga. Oke. Jangan sampai kita dari luar, dari mana-mana, lupa cuci tangan, lupa mandinya diintar-intarin kan, itu kan malah membawa virus untuk keluarga. Iya betul Mbak, apalagi kan saya pernah tuh buat video sebelumnya ini tentang perspektif dari masyarakat terhadap kita yang pegawai rumah sakit. Walaupun kita bukan perawat ya seperti itu, namun kita juga bagian dari rumah sakit ya seperti itu kan. Jadi banyak sekali yang masyarakat yang menolak kehadiran dari perawat ataupun kita yang pegawai RS, apalagi kan di berita-berita bahwasanya pasien COVID, perawat yang terpapar COVID meninggal, ditolak ini seperti itu. Jadi kita yang di rumah sakit ini kalau pesan kepada masyarakat di luar sana bahwa kita ini aman juga Mbak ya, karena kita juga kita dibekali juga ya ilmu dan alat-alat ilmu, vitamin, alat kelengkapan APD juga. Iya, nah Jadi itu guys. Kita kerja di rumah sakit juga kan, maksudnya nggak asal gitu Iya, kan, nggak asal APD, nggak asal melayani juga, maksudnya maksudnya kita melayani pasien nggak pakai APD gitu Ya kan. betul. Tetap aja kita dilengkapi dengan APD. Jadi kalaupun memang dari masyarakat pandangannya seperti itu, sebenarnya salah Ya betul. Makanya saya pernah buat tuh video sebelumnya, jadi menjawab pertanyaan dari teman-teman kekhawatiran. Jadi saya sedikit menjelaskan, meluruskan, jadi seperti itu. Nah, terakhir betul pesan-pesannya nih bagaimana baik yang teman-teman yang sedang mencari pekerjaan ataupun melamar di rumah sakit dan khususnya di selama pandemi COVID-19 ini. Ya sebenarnya untuk melamar pekerjaan dimanapun kalian melamar, yang penting optimis aja. Optimis dulu. aja ya. Optimis guys. Jangan lupa berdoa. Wah, itu adalah ikhtiar, itu yang paling penting ya. Iya. Ikhtiar dan berdoa Itu paling penting. Terus kedua juga kan, pokoknya kalau sudah keterima di zaman sekarang, pokoknya harus dijaga benar-benar pekerjaan tersebut, jangan sampai udah diterima males-malesan, udah gitu aja sih. Itu aja ya. Oke guys, itu saja podcast tanya jawab saya dengan Mbak Asmi kali ini. Terima kasih Mbak Asmi sudah mau menjadi narasumber saya kali ini di Rian Prana Channel tentang menjawab pertanyaan dari teman-teman di luar sana yang sedang mencari pekerjaan, khususnya yang sudah nge-apply di rumah sakit. Nah jadi terima kasih, semoga kita sehat-sehat aja ya Mbak ya di selama pandemi COVID-19 ini, dan tidak jarang juga ya banyak yang PHK dan sebagainya. Itu untung kita di rumah sakit ini tidak ada pengurangan keputusan dari manajemen, tidak ada, alhamdulillahnya seperti itu. Jadi tetap bersyukur, ambil hikmahnya seperti itu ya. Oke guys, itu saja. Terima kasih for your watching, dan selalu tonton video-video saya tentang healthy and hospital information, dan share serta komen and like kepada teman-teman Anda. Thank you. Bye. Dah.